Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Faridatul Hairiyah, mahasiswa Politeknik Negeri Jember angkatan 2020, jurusan Manajemen Agribisnis Prodi Akuntansi Serta Publik. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kalian ingin tahu kan pastinya apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, kita itu memiliki 3 poin penting yang menurut saya bisa menjadi kunci ke depannya itu kayak gimana sih gitu. Untuk yang pertama itu ada mengenai gambaran fungsi konsep kerangka. Untuk yang kedua, gambaran upaya pembangunan kerangka konseptual. Dan untuk yang ketiga, kita itu juga harus bisa memahami tujuan dari keuangan pelaporan itu sendiri. Dan masih banyak lagi yang pastinya poin-poin penting yang harus kita lebih ketahui. Tidak hanya itu, kerangka konseptual memiliki penetapan konsep mendasari pelaporan keuangan. Dan kita juga membutuhkan kerangka konseptual. Mengapa? Karena pembuatan aturan harus dibangun atas dan berhubungan dengan konsep yang sudah mapan. Selain itu, kemungkinan IASB untuk mengeluarkan penyataan yang lebih berguna dan perlu kita ingat bahwa pada kerangka konseptual terdapat 3 ikhtisar penting dan di setiap tingkatan itu memiliki penjelasan masing-masing. Untuk tingkatan pertama itu ada tujuan dasar. Nah, di tujuan dasar kita menjelaskan mengenai objektif. Apa sih sebenarnya objektif itu? Nah, untuk objektif ini berfungsi untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial. Tidak hanya itu, ada pula untuk pemberian pinjaman dan kreditur lainnya. Pastinya kan banyak sih kreditur lainnya yang mengambil keputusan menyediakan sumber daya untuk entitas. Dan untuk tingkatan yang kedua, itu mengenai konsep dasar. Pada konsep dasar ini, kita lebih fokus pada karakteristik kualitatif informasi akuntansi, di mana kita itu lebih mengidentifikasikan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan antara informasi yang lebih baik atau kurang lebih guna dan informasi yang rendah atau bisa dikatakan kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Karena seorang akuntan dalam pengambilan keputusan kita harus lebih cepat dan keputusan itu layak. Selain itu, pada konsep kedua juga menjelaskan mengenai pada konsep kedua kita juga mempelajari mengenai kualitas dasar atau relevansi, di mana menjadi seorang relevan itu memiliki informasi akuntansi yang harus mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Dan informasi keuangan pada relevansi itu sendiri memiliki nilai prediksi jika memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk memberi harapan mereka mengenai masa depan. Sehingga informasi yang relevan berikan dapat membantu pengguna konfirmasi atau mengoreksi harapan sebelumnya. Jadi apabila ada kesalahan itu menjadi tugas dari seorang relevan. Dan untuk yang terakhir, bagi seorang relevan, apabila ada informasi atau bahan kehilangan atau salah menyatakan dapat mempengaruhi keputusan yang akan dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Selain itu, pada konsep kedua ini kita juga mempelajari mengenai kualitas fundamental atau bisa disebut juga representasi yang setia, di mana representasi yang setia itu mengartikan angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi berapapun angka yang kita dapatkan itu real kita bukukan. Mengenai fundamental, kita juga kelengkapan berarti penting. Jadi semua informasi yang diperlukan presentasi adalah harus jujur dengan data yang terdapat.
Tidak hanya itu, di bagian kedua kita juga menjelaskan mengenai kualitas fundamental atau yang disebut juga representasi yang setia. Di mana representasi yang setia itu mengartikan angka dan deskripsi yang sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau dengan berapa angka yang kita dapatkan. Selain itu, kelengkapan juga sangatlah penting bagi semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang jujur telah disediakan. Karena kenetralan juga sangatlah penting, bahwa perusahaan itu tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu pihak saja dalam setiap kepentingan yang lain. Dan bagi item informasi yang bebas dari setiap kesalahan akan menjadi representasi yang lebih akurat atau setia dari sistem keuangan. Selain itu, kita tidak hanya mengenai representasi keuangan, kita juga membahas Selain itu, kita juga meningkatkan kualitas, di mana dalam meningkatkan kualitas ini, informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk setiap perusahaan yang berbeda dan dianggap sebanding. Mengapa demikian? Karena verifikasi terjadi karena pengukuran independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa pula. Jadi, ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang bersedia untuk pembuatan keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Dan dapat kita pahami bahwa kualitas informasi yang memungkinkan pengguna yang terinformasi secara wajar melihat signifikasinya juga. Maka dari itu, pada tingkatan kedua ini, kita juga menjelaskan mengenai elemen dasar. Mengapa elemen dasar? Karena di elemen dasar itu kita juga terdapat aset, di mana sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Jadi setiap adanya entitas itu harus tercatat dengan jelas. Dan tidak hanya aset, pada elemen dasar juga terdapat kewajiban, di mana pada kewajiban ini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian di antara yang diharapkan menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Namun tidak hanya pada kewajiban saja, karena kualitas juga penting. Residual dalam aset Mengapa penting? Karena kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Jadi pada elemen dasar tingkatan elemen laporan keuangan itu terdapat aset, kewajiban, ekuitas, dan penghasilan. Nah, di bagian kualitas itu sendiri, kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Dan untuk yang terakhir itu ini untuk bagian yang keempat. Tingkatan elemen dasar yang kedua mengenai elemen laporan keuangan. Di sini kita membahas 5 poin penting. Yang pertama, mengenai aset. Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang yang diharapkan mengalir secara entitas. Yang kedua, yakni kewajiban, di mana kewajiban ini timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diantaranya diharapkan menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, terdapat ekuitas, di mana ekuitas ini meliputi kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Setelah ekuitas itu sendiri, terdapat penghasilan, di mana penghasilan ini meliputi peningkatan ekonomi manfaat selama periode akuntansi dalam arus masuk dan peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Dengan kata lain, daripada ada yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta, lebih baik kita itu melakukan
pengeluaran ataupun menurunnya ekonomi manfaat selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset yang timbul kewajiban dan mengakibatkan penurunan ekuitas. Dengan kata lain, daripada berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Nah, jadi di bagian tingkat kedua ini, elemen dasar yang terakhir itu mengenai elemen laporan keuangan. Untuk tingkatan kedua sudah mengenai laporan, kita lanjut ke tingkatan ketiga, di mana pada tingkatan ketiga ini ada konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, di mana konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen serta peristiwa keuangan. Dan pada tingkatan ketiga meliputi asumsi. Asumsi ini juga terdapat asumsi dasar. Apa sih asumsi dasar itu? Nah, di asumsi dasar itu terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, entitas ekonomi, di mana perusahaan memisahkan aktivitasnya dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya. Yang kedua, meliputi kepedulian, di mana perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen. Yang ketiga, satuan moneter, meliputi uang adalah penyebut umum. Dan yang keempat, periodisitas, meliputi perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam periode waktu. Dan yang terakhir, ada dasar akrual akuntansi, di mana transaksi dicatat pada periode terjadinya setiap peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, pada asumsi dasar akuntansi memiliki beberapa item yang paling baik, bisa dikatakan paling baik. Yang pertama itu mengenai periodisitas, yang kedua keuangan satuan, yang ketiga kepedulian, yang keempat ekonomi satuan. Dan pada konsep dasar kita juga mengenali prinsip pengukuran, di mana prinsip pengukuran itu memiliki poin-poin penting juga. Yang pertama, biaya historis. Biaya historis itu biasanya secara umum lah ya, referensi setia dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Yang kedua, nilai wajar, merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pengukuran tanggal. Nah, selain itu, IASB telah memberikan pilihan kepada perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset, sebagai pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, di prinsip dasar tingkat 3 ini, prinsip pengukuran didirikan oleh IASB, yakni mengenai wawasan tentang prioritas dari teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Jadi juga terdapat terdapat pendapatan pengakuan. Mengapa? Karena ketika sebuah perusahaan setuju untuk melakukan layanan atau menjual produk kepada pelanggan, ia memiliki petunjuk atau kewajiban. Maksudnya memiliki sebagai contoh. Jadi kewajiban perusahaan A demikian, kewajiban perusahaan B itu demikian. Nah, itu memerlukan perusahaan pengakuan pendapatan di periode akuntansi, di mana kewajiban kinerja puas. Dan ada pula pengakuan biaya. Pengakuan biaya mengapa diperlukan pada prinsip dasar ini? Karena arus keluar atau menggunakan aset menimbulkan kewajiban selama satu periode sebagai akibat dan penyerahan atau produksi barang dan pemberian jasa. Maka dari itulah mengapa pengakuan biaya itu kita bentuk biar pengeluaran mengikuti pendapatan. Selain itu, kita juga menyediakan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang terinformasi. Disediakan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Jadi kita tidak perlu ribet ataupun bingung lagi bagaimana apabila ada penyingkapan. Itu sudah kita sediakan melalui laporan keuangan ataupun
informasi tambahan. Dan pada prinsip dasar akuntansi yang baik dijelaskan dalam setiap item bahwa pengakuan pendapat, pengeluaran pendapat, penuh penyingkapan, pengukuran itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena apabila ada kendala biaya di mana suatu perusahaan harus menimbang biaya memberikan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan dia, maka kita adanya pembuatan aturan badan dan lembaga pemerintah menggunakan biaya manfaat analisis sebelumnya, membuat final persyaratan informasi mereka. Selain itu, di dalamnya untuk membenarkan kebutuhan tentunya pengukuran atau pengungkapan dimanfaatkan berasal dari harusnya melebihi NS biaya yang dianggap terkait dengan kendala biaya itu sendiri. Nah, untuk 3 tingkatan ikhtisar kita udah selesai dijelaskan, setidaknya udah memiliki gambaran. Kita next ke wawasan akuntansi global, di mana kerangka konseptual itu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum. Nah, di sini kerangka kerja ini berdasarkan pada kerangka konseptual yang ada pada AS, GAAP, dan IFRS. Tujuannya dengan proyek ini kita mampu mengembangkan kerangka kerja konseptual yang terdiri dari standar berbasis prinsip dari konsisten secara internal. Dengan demikian mengarah ke yang paling berguna keuangan laporan. Jadi di sini juga terdapat persamaan dan perbedaan utama antara GAP dan IFRS. Apa sih sebenarnya perbedaan dan kesamaan? Kita bahas mengenai persamaan dulu ya. Kalau di persamaannya itu, dari fakta yang relevan, NS kerangka kerja konvergensi harus menjadi satu dokumen, tidak seperti 2 kerangka konseptual yang saat ini. Dia tidak mungkin bahwa struktur dasar yang terkait dengan konsep akan merubah. Jadi tidak mungkin dapat dirubah di setiap konsepnya. Dan untuk perbedaannya, NS asumsi unit moneter adalah bagian dari setiap kerangka kerja, namun satuan ukurannya akan bervariasi tergantung pada mata uang yang digunakan negara tempat perusahaan berada bergabung. Misalnya Yuan, Cina, Yen, Jepang, dan Pound Inggris. Pastinya mereka memiliki mata uang masing-masing. Itulah yang menjadi perbedaan fakta yang relevan. Jadi sangat menonjol bagaimana persamaan yang dimiliki dan juga perbedaannya. Tidak hanya itu, mengenai angka pun kita memiliki kemiripan dengan yang digunakan antara ASGAAP dengan pengembangan IFRS. Elemen yang diidentifikasikan mereka memiliki definisi bahwa USGAAP berbeda. Dan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi guys bersama saya Faridatul Khairiyah, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis, Prodi Akuntansi Sektor Publik 2020. Semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan.